Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran IPS. Baik, silahkan Hafiz pimpin doanya. Jika berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum pelajaran IPS. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kalian sudah bersemangat, jadi kita akan mulai belajar IPS. Tapi sebelum mulai, Ustazah mau cek dulu ya, siapa yang hari ini tidak masuk? Nuriski dan Aufan. Kenapa tidak masuk, ada yang tahu? Oh, karena sakit. Baik, terima kasih. Baik semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan cek daerah tempat kalian. Apakah ada sampah? Jika ada sampah, silahkan dipungut sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Kalau sudah siap, Ustazah mau mengingatkan, pekan lalu kita belajar tentang interaksi manusia dengan alam. Interaksi manusia dengan alam, contohnya ada yang bisa mencontohkan? Ya, silahkan. Betul sekali. Jadi salah satu ciri interaksi manusia dengan alam yaitu yang pertama, interaksi manusia bercocok tanam, menanam ya, lalu melakukan reboisasi, lalu menangkap ikan. Itu adalah contoh interaksi manusia dengan alam. Pekan lalu juga kita belajar tentang interaksi manusia alam yang lain. Ada yang bisa berikan contohnya yang lain? Oke, benar sekali. Baiklah, karena kalian sudah mengingat pembelajaran pekan lalu, pekan ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan manusia yang lain. Oke, baik semuanya. Hari ini kita akan membahas subtema 4 ya. Subtema 4 yaitu interaksi manusia dengan lingkungan sosial dan hubungannya dalam masyarakat. Jadi yang pertama akan kita pelajari, apa sih tujuannya kita mempelajari tentang tema ini, yaitu agar kita bisa mengetahui macam-macam bentuk interaksi yang ada di sekitar kita, ya. Bentuk interaksi sosial itu ada dua, yaitu interaksi antar individu dan juga interaksi individu dengan kelompok, ya. Dan juga ada interaksi antar kelompok, jadi ada 3 ya. Manfaat interaksi. Interaksi itu ada yang bermanfaat, ada yang bersifat positif, ada juga yang bersifat negatif. Interaksi positif itu berarti memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Contohnya nih, kegiatan kerja bakti. Semuanya saling memiliki manfaat, ada manfaat yang didapat bagi warga. Sementara interaksi yang negatif yaitu seperti persaingan tidak sehat antara kelompok, bisa mengakibatkan perkelahian dan juga permusuhan. Selanjutnya, interaksi sosial itu apa sih? Silakan Hafiz dibacakan. Ya, betul sekali. Interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih di suatu tempat dalam waktu tertentu. Contohnya yaitu interaksi jual beli, musyawarah desa, kerja bakti, dan olahraga bersama.
Dan juga interaksi seperti yang sedang kita lakukan ini, yaitu proses belajar mengajar. Ya, ciri-ciri interaksi sosial. Bagaimana sih supaya dikatakan ini adalah interaksi sosial? Ya, yang pertama, terdapat pelaku sosial yang lebih dari satu orang. Yang kedua, terjadi proses komunikasi antar perilaku sosial. Yang ketiga, terdapat dimensi waktu, misalnya terjadi hari ini, kemarin, atau besok, ya. Dan yang keempat, yaitu ada tujuan yang ingin dicapai. Bisa kalian lihat di slide ya, nak? Bisa kalian lihat di slide, ini adalah 4 ciri interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial yaitu untuk melakukan sebuah interaksi sosial memerlukan beberapa syarat. Yang pertama, harus adanya komunikasi, betul sekali. Dan juga yang kedua, adanya kontak sosial, ya, hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Setelah ini, kita akan membuat kelompok dan berdiskusi. Ustazah akan memberikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Tugasnya yaitu setiap kelompok, ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, di sini kelompok 5, dan ini adalah kelompok 6. Setiap kelompok mengidentifikasi apakah contoh-contoh dari interaksi sosial. Apakah dia interaksi individu dengan individu, atau interaksi individu dengan kelompok, atau interaksi kelompok dengan kelompok. Setelah kalian buat bagannya dan kalian berikan contohnya, contoh yang lain. Misalnya individu dengan individu, yang contoh yang sudah berikan tadi adalah jual beli antara penjual dan pembeli, ya. Kalau individu dengan kelompok, yaitu seperti kita sekarang, Ustazah dengan kalian, ya. Kalau interaksi antara kelompok dan kelompok adalah interaksi yang akan kita lakukan, yaitu antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Paham semuanya? Oke, Ustazah akan berikan lembar kerja, silahkan dikerjakan, didiskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing, ya. Oke, diskusinya sudah selesai. Nah, sekarang adalah waktunya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan kelompok 1 mendiskusikan jawabannya. Oke, kita berikan applause untuk kelompok 1. Ya, betul sekali ya. Itu adalah yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah benar, yaitu contoh-contoh interaksi sosial, interaksi individu dengan individu, interaksi individu dengan kelompok, dan interaksi kelompok dengan kelompok. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok yang lain? Silahkan. Oke, terima kasih. Itu dia presentasi kelompok kita hari ini, ya. Ustazah ulangi, coba deh, Ustazah mau cek apakah masih ingat atau tidak tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Silahkan Jendra. Kalau contohnya adalah Jendra dibantu belajar oleh ayah, apakah termasuk contoh interaksi antar? Betul, interaksi antar individu dengan individu. Kalau Miesa, coba kalau Kak Miesa membacakan cerita untuk adik-adiknya. Ya betul, itu adalah interaksi individu dengan kelompok. Betul sekali. Ya, alhamdulillah kalian sudah paham tentang macam-macam interaksi antar individu. Ada yang individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Semoga materi kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Dan untuk tugas selanjutnya, silakan buka bukunya halaman 65. Di situ ada tugas nomor 1 sampai 5. Silakan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan Hafiz tutup dengan membaca doa. Sikap berdoa.
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.